warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu untuk belajar di rumah dan terus semangat karena dalam masa pandemi ini kita diharuskan untuk belajar mandiri di rumah. Dengan cara ibu membuat video ini untuk kalian lebih bisa memahaminya dengan mudah, tolong simak dan perhatikan video ibu. Adapun baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah untuk mengawali pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu kita belajar apa? Nah, sebelumnya kan ibu di grup sudah memberitahukan bahwa hari ini kita akan belajar logika matematika. Nah, pengertian logika matematika, ada yang tahu? Nah, mari simak video ibu ini sampai selesai. Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Yang kedua, logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Nah, di sini logika ada penarikan kesimpulan, pernyataan. Nah, ini konsep, peta konsep. Nah, yang pertama pernyataan. Pengertian pernyataan, ada yang tahu? Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus kedua-duanya. Misalnya kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup. Kalimat terbuka bukan pernyataan. Contohnya, nah perhatikan contoh ini. Tentukan mana yang merupakan pernyataan dan yang bukan pernyataan. Nah, yang pertama, 5 adalah bilangan prima. 5 ini adalah pernyataan dan dia juga benar. 5 adalah bilangan prima. Yang kedua, 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Yang kalimat ini merupakan pernyataan tapi salah jika 14 bukan merupakan bilangan kelipatan dari 5. Yang ketiga, siapakah yang tidak mengerjakan PR? Bukan pernyataan dan bukan benar dan juga bukan salah. Ini adalah kalimat. Selanjutnya, lambang pernyataan P, Q, R dan sebagainya huruf kecil. Nilai kebenaran pernyataan B itu benar, S itu dilambangkan untuk salah. Contohnya P, Bogor adalah kota hujan. Benar, Bogor adalah kota hujan. Selanjutnya, ingkaran atau negasi. Apa itu lambang ingkaran atau negasi? Kalian pernah melihat lambang ini atau ini? Ini disebut lambang ingkaran atau negasi. Dibaca bukan atau tidak. Contoh, tentukan negasi dari pernyataan berikut. P 2 tambah 5 sama dengan 7. Ingkaran P dibanding 2 tambah 5 bukan sama dengan 7. Itu ingkarannya. Tidak benar bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Ini kan sebenarnya benar, tapi kita berikan lambang ini, dia berubah menjadi tidak benar. Dan yang kedua, Q, semua pelajar berbaju putih. Ingkaran Q, tidak semua pelajar berbaju putih. Ingkaran Q, beberapa pelajar tidak berbaju putih. Dan yang ketiga juga bisa ada pelajar yang tidak berbaju putih. Nah, inilah ingkaran-ingkaran dari semua pelajar berbaju putih. Tabel kebenaran ingkaran, ada P, negasi ingkaran P salah, ingkaran salah yaitu benar. Nah, yang ketiga pernyataan majemuk. Pertama disjungsi. Nah, apa itu disjungsi? Ana memesan sandal merah atau sepatu basket. Disjungsi itu dilangsi ayah membaca koran Tempo dan Kompas. Kalau konjungsi itu dia itu dan, kalau disjungsi atau. Yang ketiga implikasi. Jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Nah, kalau implikasi dia di kalimatnya itu maka, katanya itu maka.
B. Implikasi yang keempat, aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK. Nah, kalau B implikasi kata-katanya itu jika dan hanya jika. Nah, selanjutnya ini tabel disjungsi, konjungsi, implikasi, B implikasi. Bisa kalian lihat di video ibu atau bisa kalian pelajari di catatan apa keterangan ini nih, atau ini dan, ini maka, ini jika dan hanya jika. Nah, implikasi itu ada inverse, ada ingkaran, ada converse, dan ada kontraposisi. Converse, inverse, kontraposisi ini. P maka Q, Q maka P, ingkaran P maka ingkaran Q, ingkaran Q maka ingkaran P. Itu dia tabel kebenaran. Contohnya, tentukanlah converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran dari pernyataan jika ABCD bujur sangkar, maka semua sisinya sama panjang. Diketahui, P ABCD bujur sangkar, Q semua sisinya sama panjang. Jawab, converse, Q maka P. Jika semua sisinya sama panjang, maka ABCD bujur sangkar. Nah, ini kita converse-kan. Kalau inverse bagaimana? Ingkaran P maka ingkaran Q. Jika ABCD bukan bujur sangkar. Nah, di sini bukan. Berarti dia sudah menunjukkan bahwa ini adalah ingkaran. Maka semua sisinya tidak sama panjang. Kontraposisi bagaimana? Disjungsi ingkaran Q maka ingkaran P. Jika semua sisinya tidak sama panjang, maka ABCD tidak atau bukan bujur sangkar. Ingkaran P dan Q, ingkaran Q, ABCD bujur sangkar dan semua sisinya tidak sama panjang. Nah, kita lanjut yang kedua, penarikan kesimpulan. Yang pertama istilahnya premis, konklusi, argumen. Polanya menggunakan modus ponens, modus tollens, dan sigolisme. Konklusi sebaiknya diturunkan dari premis-premis. Kalau premis yang digunakan benar, maka konklusi akan bernilai benar. Keabsahan argumen dapat ditunjukkan dengan bantuan tabel kebenaran. Nah, yang tadi kan ada tabel-tabel kebenaran, bisa membantu untuk menyelesaikan. Nah, contoh, tunjukkan dengan tabel kebenaran premis 1 P maka Q, premis 2 P, maka konklusinya adalah Q. Nah, ini dari tabelnya. Yang kedua, pola penarikan kesimpulan. A. Modus ponens, premis 1 P maka Q, premis 2 P, konklusinya adalah Q. Jika diketahui P maka Q benar dan P benar, maka disimpulkan Q benar. Contoh yang kedua, premis 1. Jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 5 dan 4 premis 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Konklusinya 5 dan 4. Modus tollens yang B. Premis 1, P maka Q, premis 2, ingkaran Q, maka ingkaran P. Dibaca, jika diketahui P maka Q benar dan ingkaran Q benar, maka disimpulkan bahwa ingkaran P juga benar. Nah, ini modus tollens. Yang contohnya, premis 1, jika hari hujan maka cuaca dingin. Premis 2, cuaca tidak dingin, yaitu hari tidak hujan. Prinsip sigolisme, premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R, konklusinya P maka R. Dibaca, jika diketahui P maka Q benar dan Q maka R benar, maka disimpulkan P maka R benar. Contoh, premis 1, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG. Premis 2, jika Maher melaksanakan PSG, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Konklusinya, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Latihan 1, ini diketahui P, tuti garis cantik, Q, tuti garis pandai. Tulislah pernyataan yang benar dari ingkaran Q. Jawabnya, tuti bukan garis cantik, tuti garis cantik.
Nah, di sini juga ada latihan 2. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan di bawah ini. Latihan 3-nya, tolong ditulis di rumah. Ibu sudah membuatkan latihan. Latihan 4. Ada juga latihan 4-nya. Latihan 5. Nah, C. Nah, itulah tadi logika matematika video pembelajaran dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya, dan misalnya kalau ada yang kurang mengerti, silahkan kalian tanyakan di grup WA, atau contoh-contoh latihan-latihan tadi juga nanti akan Ibu kirimkan setelah video pembelajaran ini selesai. Oke, sekian dan terima kasih telah dari video Ibu ini. Misalnya kalau ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga kalian di rumah bisa tetap bersemangat dalam belajar dan mengerjakan PR, walaupun dalam masa pandemi ini tidak mengurangi semangat kalian, dan kalian juga dapat memahaminya dengan baik. Ya, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.